Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam belajar. Baiklah, materi pembelajaran hari ini yaitu tentang ruang lingkup biologi. Sebelum ke pembahasan berikutnya, apa sih arti ruang lingkup biologi? Ruang lingkup artinya ruang yang dilingkupi oleh ilmu biologi. Ruang lingkup biologi inilah semua yang akan dipelajari di dalam biologi dan semuanya berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi tidak ada ilmu biologi yang tidak memiliki kaitannya dengan makhluk hidup. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Yang kedua, mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi, baik pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Berikutnya, mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji. Dan yang terakhir, mampu menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Berikutnya, bagaimanakah karakteristik dasar makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup itu tersusun atas sel. Tersusun atas sel. Sel itu adalah unit terkecil dari suatu kehidupan. Artinya, makhluk hidup itu tersusun atas sel. Baik makhluk hidup uniseluler atau yang bersel satu maupun yang multiseluler atau yang bersel banyak. Berikutnya, makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan ini selalu seiring. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan ukuran sel menjadi lebih besar, ya, atau pertambahan jumlah sel yang mengakibatkan pertambahan tinggi atau berat, ya. Sedangkan terjadinya pertumbuhan pada makhluk hidup itu juga mengalami perkembangan. Ya. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan. Ya. Proses menuju tingkat kedewasaan. Berikutnya, makhluk hidup itu mampu beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi, setiap makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya, meskipun keadaan lingkungan itu selalu berubah-ubah. Selanjutnya, makhluk hidup itu dapat melakukan proses metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu adalah proses penyusunan, penguraian senyawa-senyawa kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, hal ini disebabkan agar tubuh dalam keadaan homeostasis atau dalam keadaan stabil. Itu yang dimaksud dengan metabolisme. Selanjutnya, ya, selain disusun oleh sel, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mampu beradaptasi terhadap lingkungan, maupun dapat melakukan proses metabolisme, makhluk hidup juga memiliki karakteristik dapat bereproduksi. Ya, dapat bereproduksi. Jadi, untuk mempertahankan jenisnya, makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bereproduksi atau berkembang biak. Ya.
Berikutnya juga ada lagi makhluk hidup dapat memberikan respon atau rangsangan. Ya, jadi setiap makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Baik rangsangan yang berasal dari luar maupun rangsangan yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri. Selanjutnya, bagaimanakah struktur organisasi kehidupan? Ya, di mana kehidupan itu memiliki struktur yang sangat terorganisir, baik struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yang disebut dengan molekul. Molekul. Apa itu molekul? Molekul itu adalah bagian terkecil yang terdiri atas dua atau lebih ikatan atom. Ya, lebih ikatan atom. Sedangkan atom itu sendiri merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Berikutnya, dari molekul akan membentuk suatu sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari suatu kehidupan, ya, di mana sel ini memiliki kemampuan hidup dan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Dari sel akan membentuk suatu jaringan. Jadi kalau diartikan jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Dari jaringan akan membentuk suatu organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi tertentu. Organ akan membentuk suatu sistem organ. Sistem organ itu kumpulan dari organ yang saling berhubungan, saling bekerja sama, saling berinteraksi, membentuk suatu kesatuan. Ya, contohnya adalah sistem pencernaan makanan, ya, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Ya. Dari sistem organ akan membentuk suatu kesatuan, yaitu organisme. Ya. Organisme. Jadi organisme itu adalah kumpulan berbagai sistem organ, disebut dengan organisme. Organisme akan membentuk suatu populasi, ya, populasi, sekelompok individu sejenis yang tinggal di suatu tempat pada waktu tertentu. Itu dari apa namanya? Populasi. Ya. Populasi akan membentuk suatu komunitas. Jadi kalau diartikan, komunitas itu adalah kumpulan populasi seluruh spesies yang menempati wilayah yang sama. Ya. Komunitas akan membentuk suatu ekosistem, ya, membentuk suatu ekosistem. Jadi kalau diartikan, ekosistem itu adalah komunitas beserta lingkungan fisiknya atau lingkungan abiotiknya. Kelebihan tinggi lagi yaitu adalah bioma. Bioma itu adalah suatu komunitas utama yang diklasifikasikan berdasarkan komunitas tumbuhan, contohnya ya, atau vegetasi yang dominan. Mungkin itu saja penjelasan Ibu. Yang pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan, yaitu bagaimana struktur organisasi kehidupan. Ya, tadi sudah dijelaskan ya bahwa kalau di dalam tingkatan organisasi kehidupan adalah susunannya seperti ini. Ya, selanjutnya nanti akan kita bahas ya seperti apa sih ya misalkan sistem organ atau organ, jaringan, sel maupun molekul. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.